Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah Islam, mengenal nasab Nabi Muhammad SAW bukan sekadar mengetahui garis keturunan, tetapi juga memahami bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan jalur mulia bagi hadirnya penutup para nabi. Nabi sendiri bersabda, Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, memilih Quraisy dari Kinanah, memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Hashim. Nama lengkap kakek Muhammad SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Hashim, leluhur dermawan. Hashim, kakek buyut Nabi Muhammad SAW, sebenarnya bernama Amr. Ia mendapatkan julukan Hashim karena kebiasaannya menghancurkan roti lalu mencampurkannya dengan daging untuk diberikan kepada penduduk Makkah yang kelaparan. Kedermawannya membuat namanya harum di seluruh jazirah Arab. Hashim menikah dengan seorang wanita dari Bani An-Najjar di Madinah. Dari keturunan inilah Nabi kelak memiliki hubungan kekerabatan dengan Bani An-Najjar ketika hijrah ke Madinah. Namun Hashim wafat saat masih muda. Putranya Syaibah Al-Hamd dibesarkan oleh keluarga ibunya di Madinah. Asal-usul julukan Abdul Muthalib. Ketika pamannya Al-Muthalib menyebut Syaibah untuk dibawa kembali ke Mekah, masyarakat mengira bahwa Al-Muthalib membawa seorang budak baru. Karena salah sangka itu, Syaibah pun dijuluki Abdul Muthalib, artinya budak Al-Muthalib, nama kakeknya. Dan julukan itu yang lebih dikenal sehingga sekarang. Abdul Muthalib tumbuh menjadi pemimpin Quraisy yang dihormati. Pada masanya lah terjadi dua peristiwa besar. Peristiwa pertama, penemuan sumur Az-Zamzam. Ketika Makkah kekurangan air, Abdul Muthalib menggali tanah untuk menemukan kembali sumur air Zamzam yang dahulu digalikan oleh malaikat Jibril untuk hajat Nabi Ismail. Sumur itu telah lama tertutup dan menjadi legenda, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan Abdul Muthalib menemukan kembali. Peristiwa kedua, kisah Abraha dan Tahun Gajah. Abraha, penguasa Habasyah, membangun sebuah gereja megah untuk mengalihkan manusia dari Ka'bah. Ketika gereja itu dinodai oleh seorang Arab, ia marah dan bersumpah akan menghancurkan Ka'bah. Ia pun berangkat dengan pasukan besar dan gajah-gajah. Saat tiba ke Mekah, ia memanggil Abdul Muthalib dan berkata bahwa ia hanya ingin menghancurkan Ka'bah tanpa menumpahkan darah. Menariknya, Abdul Muthalib hanya meminta kembali unta miliknya yang dirampas pasukan Abraha. Ketika Abraha heran, ia menjawab dengan kalimat yang amat masyhur, "Aku adalah pemimpin unta-unta itu. Adapun rumah ini memiliki Tuhan yang akan menjaganya." Penduduk Mekah pun keluar meninggalkan kota. Abdul Muthalib berdiri di depan Ka'bah dan berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi untuk rumah suci itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doanya dengan menurunkan burung-burung ababil datang membawa batu kerikil panas dari neraka dan menghancurkan pasukan Abraha di lembah Muhasir. Tahun itu dikenal sebagai Tahun Gajah. Sebelum peristiwa itu, Abdul Muthalib pernah menazar, jika ia diberi 10 anak laki-laki yang dewasa, ia akan menyembelih salah satu dari mereka sebagai bentuk pengorbanan. Setelah undian dilakukan, nama yang diberikan adalah Abdullah, putra yang paling dicintainya. Melalui serangkai undian yang diulang-ulang, akhirnya disepakati bahwa Abdullah ditebus dengan 100 unta. Sejak saat itu, diat atau tebusan nyawa berubah menjadi 100 unta, ketentuan yang berlaku hingga sekarang. Abdullah, anaknya, kemudian menikahi Aminah bin Wahb, dan dari mereka lahir manusia termulia yang pernah ada di bumi ini, Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir pada hari Senin di Tahun Gajah, tahun ketika Allah SWT menggagalkan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah.
Adapun tanggal dan bulan pastinya, para ulama-ulama tidak sepakat. Yang pasti hari itu adalah hari Senin, hari lahirnya rahmat bagi seluruh alam. Demikian sekilas perjalanan nasab Muhammad SAW, jalur keturunan yang dijaga Allah SWT, penuh kisah, hikmah, dan pelajaran bisa diambil. Semoga menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan keluarganya